Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat datang di podcast Figura FP. Pertanian, inspirasi, penggerak Nusantara. Sahabat Figura, kali ini kita akan memiliki sebuah episode yang sangat spesial dan juga penuh makna. Karena hari ini kita akan berbincang dengan sosok yang telah memilih jalan yang penuh tantangan dalam sewindu memimpin Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada podcast ini, kita akan membicarakan tentang bagaimana beliau memimpin Fakultas Pertanian dalam menghadapi perubahan zaman, mengadaptasi teknologi, dan mendukung mahasiswa untuk menjadi pemimpin masa depan dalam bidang pertanian. Jadi, mari kita simak bersama perjalanan inspiratif yang dihadapi oleh tokoh yang telah memimpin Fakultas Pertanian selama satu windu. Baiklah, sebelum saya menyapa beliau, saya akan bacakan dulu background kepemimpinan dari narasumber kita pada hari ini. Jadi, beliau adalah Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang menjabat dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Lalu juga beliau adalah Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Provinsi Lampung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Lalu di bidang kepramukaan, beliau adalah Ketua Gugus Depan 11033 dari tahun 2015 sampai sekarang. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Pertanian dari tahun 2008 sampai tahun 2015. Nah, banyak sekali riwayat kepemimpinannya ya. Nah, kita akan menyapa beliau. Selamat pagi, Pak Dekan. Pagi, Mbak Rara. Profesor Dr. Insinyur Irwan Sutri Banua. Dan beliau sebenarnya juga sangat akrab disapa dengan panggilan Bang Wawan. Jadi izin Pak Dekan, hari ini supaya lebih santai, saya panggilnya Bang Wawan aja ya. Ya, alhamdulillah. Baiklah, kita mulai pertanyaan-pertanyaan yang ringan dulu nih Pak Dekan, Bang Wawan. Jadi, apa kesibukan Bang Wawan akhir-akhir ini? Ya, terima kasih Mbak Rara. Jadi, yang namanya sibuk ya selama hidup tetap sibuk, kan kira-kira begitu. Tapi dengan tugas yang ada, kita melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, penelitian tetap dijalankan, pengabdian juga jalan, pendidikan jalan, kemudian melaksanakan tugas tambahan sebagai dekan juga harus dijalankan, plus juga sebagai beberapa ketua organisasi itu juga harus jalan. Artinya apa? Semua itu harus di-maintain dengan baik sehingga semua bisa berjalan dengan optimal. Kira-kira begitu. Sampai saat ini buktinya hari Sabtu pun kita tetap berkumpul walaupun secara administrasi kepegawaian ini termasuk dalam hari libur atau weekend buat kita bersama. Sebelum saya lanjutkan terkait dengan Dies Natalis ke-58 Universitas Lampung, saya mengucapkan selamat ulang tahun Universitas Lampung. Betul sekali. Yang tahun ke-58 ini semoga tagline yang disampaikan oleh Bu Rektor, Pertanian Jaya, Universitas Lampung Bistro. Selamat ulang tahun Universitas Lampung. Jadi sangat banyak kesibukan tadi berarti ya Bang? Ya, alhamdulillah. Tumpuk menumpuk menjadi satu. Nah, di sela kesibukan itu
yang ingin saya tanyakan nih Bang, saya juga pahamnya Abang ini selain sebagai dosen, sebagai pimpinan fakultas, itu juga sebagai wirausahawan. Nah, bagaimana Bang Wawan itu menyeimbangkan ini semua Bang? Bagaimana membagi waktu, menyeimbangkan semua peran ini? Ya, sebetulnya usaha itu masuk di dalam hobi sebetulnya. Seperti beberapa waktu yang lalu, zaman saya muda, saya hobi dengan otomotif, baik roda 2 maupun roda 4. Sampai sekarang itu tetap hobi dan melekat. Nah, maka dengan ada sedikit biaya, ya memang kita awali dengan mencoba untuk berusaha di bidang itu. Itu yang pertama. Ya dari motor mungkin, kemudian dari mobil dengan harga-harga murah, dengan sedikit sentuhan-sentuhan artistik dan sentuhan-sentuhan mekanik. Alhamdulillah itu bisa mendapatkan kelebihan dari usaha-usaha itu, dan sampai saat ini itu terus dilaksanakan dan terus dilakukan, dan mudah-mudahan itu karena terkait dengan hobi maka itu bisa dijalankan terus. Tetapi memang dengan tugas tambahan di Fakultas Pertanian Lampung sebagai dekan, tentu universumnya tetap adalah 100%, sehingga tidak mungkin saya harus membuat 100% lebih. Makanya saya membuat beberapa skala prioritas tergantung dari kepentingan yang ada. Tetapi dari semua itu, alhamdulillah, dengan cara yang saya lakukan itu tentu tidak mungkin saya lakukan secara sendiri. Saya harus memiliki tim, baik di bidang usaha maupun di dalam menjalankan organisasi ini. Ditambah lagi, alhamdulillah, dengan sedikit-sedikit ilmu yang saya miliki, kita juga memberikan pelayanan kepada para pihak, baik itu pemerintah daerah, provinsi maupun kota, Bandar Lampung, serta kabupaten yang lain, dan para pengusaha yang ada di Provinsi Lampung terutama, itu kita melaksanakan, membuat organisasi konsultansi sehingga kita tetap bisa berkiprah, dan mudah-mudahan langkah-langkah itu bisa diikuti oleh generasi berikutnya. Artinya apa? Jangan banyak menganggur, penuhi waktu dengan semua kesibukan yang insya Allah itu bisa akan mendapatkan manfaat baik untuk kita sendiri maupun dengan tim kerja. Ya, kira-kira begitu Mbak Rara ceritanya. Yang terakhir tadi Bang, jangan banyak menganggur, tapi kan tetap butuh refreshing ya Bang. Jadi gimana nih, kalau anak sekarang kan sebutnya healing, butuh healing Pak. Nah kalau Bang Wawan nih, refreshingnya gimana, kemana, ngapain supaya healing? Iya, ya ini memang sangat personal. Yang jadi persoalan buat saya, justru refreshing saya ini adalah bekerja di kampus. Maka itu saya bekerja yang seharusnya pukul 8 sampai pukul 16 dalam satu hari, tapi saya bisa bekerja sampai pukul 9 bahkan pukul 11 malam. Tapi tentunya atas izin keluarga. Ayo kita lakukan. Yang lain boleh jalan-jalan, mengunjungi mall dan sebagainya. Tapi setiap orang itu berbeda. Sesekali harus menemani keluarga untuk mungkin mengunjungi beberapa tempat. Itu saya lakukan. Tapi untuk saya secara pribadi, justru refreshing saya itu ada di kampus. Ini yang jadi mungkin persoalan buat saya atau persoalan buat kawan-kawan saya, sehingga pada saat saya harus di kampus nggak apa-apa, yang lain tidak di kampus nggak apa-apa, saya di sini, kira-kira begini. Tapi ya sebagian besar saya melakukan begitu dalam rangka untuk mengemban amanah sebagai dekan. Bahkan pada saat menjadi wakil dekan
2 pun itu saya lakukan begitu. Ya, jadi sahabat Figura, ini tadi alternatif berarti ya. Jadi untuk healing tidak hanya bisa tujuannya ke pantai, ke sungai, ke gunung. Bisa juga Anda datang ke kantor, ke meja belajar, bekerja. Ya, silahkan dicoba. Kalau Anda berhasil nanti silahkan tinggalkan komen di bagian bawah ya. Kabari kami kalau Anda berhasil healing dengan bekerja di kantor. Oke, baiklah. Karena tadi kan Abang juga menyinggung soal masa muda nih Bang. Yeah. Nah, Abang kan alumni Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi kami ingin tahu nih, juga mungkin mahasiswa juga ingin tahu. Jadi dulu waktu menjadi mahasiswa, pengalaman yang menarik itu untuk seorang Bang Wawan itu bagaimana? Yang menarik pengalaman. Hampir semua menarik kelihatannya. Karena saya orang tua di Jakarta dan saya di sini tinggal dengan family dan terakhir kos-kosan. Nah, kira begitu. Sehingga banyak waktu yang saya miliki selain mengikuti proses belajar mengajar, praktikum dan sebagainya, saya masuk di dalam berbagai organisasi. Nah, justru di dalam organisasi itu yang memberikan perubahan pola hidup, cara hidup yang selama SMA saya hidup di Jakarta, begitu di bangku kuliah saya berubah total dan saya berorganisasi. Ternyata dari organisasi itu banyak sekali manfaat yang saya peroleh dan yang sampai saat ini menjadi cara saya untuk ke depan itu adalah berrelasi dengan semua kawan, bukan hanya di tingkat Fakultas Pertanian Lampung, tapi juga di Universitas Lampung. Nah, setelah saya dalami, ternyata memang apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kita yang ketiga itu Pak Profesor B.J. Habibie, bahwa kemajuan dan keberhasilan kita baik individu maupun organisasi itu tidak terlepas dari relationship. Porsi keberhasilan itu bisa mencapai 30%. Dan itu saya rasakan dengan usaha. Kita melakukan langkah-langkah terkait dengan bidang tugas kita atau usaha kita. Ternyata jejaring itu sangat penting. Dan itu yang saya dapatkan. Bahkan untuk menimba pengalaman yang selama di bangku SMA saya tidak peroleh, itu di kampus Fakultas Pertanian ini dengan berorganisasi, itu saya seringkali menginap di kampus, di sekretariat. Tas saya itu selalu berisi sikat gigi. Saya sering mandi di kampus. Jadi saya sangat memahami, sangat memaklumi adik-adik yang sekarang berkiprah di berbagai organisasi yang semakin besar di fakultas ini. Itu saya juga mengalaminya itu. Dan itu adalah bekal buat kita maju menapaki kehidupan berikutnya setelah kita lulus dari pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Lampung ini. Kira-kira begitu, Mbak Lara. Ya, menarik sekali, banyak sekali pengalamannya sewaktu masih mahasiswa ya Bang ya. Nah, terus setelah mahasiswa nih, lulus. Ya. Kenapa jadi dosen? Cita-cita kah? Terjerembab kah? Nah, gimana Bang ceritanya nih Bang? Saya memang cita-citanya menjadi dosen. Karena sebetulnya setelah selesai, zaman saya dulu lulus tahun 1985, peluang bekerja untuk alumni Fakultas Pertanian itu cukup banyak di berbagai dinas instansi di pemerintah provinsi pun itu peluangnya sangat besar. Bahkan sekarang saya sudah mengetahui sebagian besar kawan-kawan saya yang seangkatan itu banyak menjadi unsur pimpinan di berbagai instansi yang ada di Provinsi Lampung, termasuk juga Bank Indonesia.
saya juga diberikan kesempatan untuk bekerja, tapi kelihatannya saya termasuk orang yang tidak bisa bekerja pada satu ruangan tertentu saja, sehingga saya harus memilih, karena dosen ini punya aktivitas yang banyak, mulai dari pendidikan, penelitian, pengabdian, dan unsur-unsur yang lain, sehingga pilihan saya jatuh pada menjadi dosen. Dan pada saat itu menjadi dosen pun tidak terlalu sulit, karena zaman saya jadi dosen itu bukan pilihan utama bagi para alumni, tapi saya lebih baik memilih jadilah dosen aja. Oh, jadi tercapailah kita itu ya Bang ya, menjadi seorang dosen. Kesempatan terbuka lebar untuk kita menimba pengalaman pendidikan yang lebih tinggi lagi, kira-kira begitu. Iya, menarik sekali Bang. Nah, itu setelah jadi dosen. Setelah jadi dosen berarti kan terkait dengan jenjang akademik nih Bang. Nah, begitu juga kita sekarang memahami bahwa berbagai upaya untuk meningkatkan jenjang akademik. Nah, salah satunya profesorship. Nah, pengen tahu juga ini Abang ceritanya dalam mencapai profesor itu. Jadi Profesor Dr. Insinyur Irwan Sukri Banua. Dalam mencapai profesornya itu gimana Bang? Ceritanya itu. Jadi pada periode tahun 90-an itu untuk menjadi profesor tidak dipersyaratkan menjadi doktor. Bahkan ada beberapa senior kita yang cukup magister saja bisa menjadi profesor, baik di tingkat fakultas pertanian maupun di fakultas yang lain. Tapi dengan perjalanan waktu, perubahan peraturan dari kementerian, terutama pendidikan kebudayaan pada saat itu, untuk menjadi jenjang akademik menjadi fungsional dosen, profesor, dia harus disyaratkan menjadi doktor. Nah, oleh karena itu maka tentu kita harus penuhi dulu. Dan alhamdulillah kesempatan pada saat itu memang sangat terbuka, luas, apakah kita ingin melanjutkan studi di dalam negeri atau di luar negeri. Memang agak sulit kalau di luar negeri pada saat itu pilihannya tidak terlalu leluasa. Nah, maka itu karena saya lulus tahun 85 menjadi dosen tahun 86, pada saat itu almarhum Ibu Dr. Mintarsi Adimiharja sebagai dekan tahun 90, itu saya dipaksa dalam tanda petik untuk melanjutkan studi. Dipaksa itu? Ya, karena ya pada tahun itu baru 86 ke 90 baru 4 tahun sedang benar-benar menjalani sebagai dosen muda, karena juga sebagai pembimbing kemahasiswaan dan sebagainya, sehingga bergaulnya juga dengan mahasiswa pada saat itu. Tapi Bu Dekan pada saat itu, Bu almarhum Dr. Mintarsi Adimiharja itu memerintahkan dosen-dosen muda itu untuk segera ke sekolah. Nah, maka itu alhamdulillah diberikan kesempatan tahun 90 itu saya sekolah dan diterima mendapatkan beasiswa TMPD. Kemudian lama lagi berkiprah lagi karena sebagai dosen, kemudian juga memiliki konsultan dan usaha yang hobi. 10 tahun nggak sekolah. Saat itu umur sudah menjelang 43. Maka itu kalau lewat dari 45 beasiswa itu sudah tidak diberikan lagi, maka tahun umur 43 saya harus sekolah. Dan alhamdulillah tahun 2008 bisa selesai dan di PB. Pada saat itu sebetulnya pembimbing saya, promotor saya, itu Profesor Naik Sirukaban, meminta saya untuk setelah S2 selesai, kamu gak usah balik, teruskan lagi sampai S3. Saya nggak bisa Pak, saya harus pulang dulu.
Nah setelah 10 tahun balik, nah kamu balik lagi. Jadi ya saya dapat karena umur 43. Jadi nanti siapa pembimbing kamu? Ya saya minta Pak Profesor Naik Sulaiman dia pembimbing. Selain saya siapa? Ya Pak Profesor Naik Sulaiman. Alternatif yang lain Profesor Naik Sulaiman. Ya sudahlah kalau begitu kamu udah saya yang jadi promotornya. Nah itulah maka saya sesuai dengan bidang beliau itu adalah konservasi tanah dan pengelolaan das, itu alhamdulillah bisa. Nah di antara waktu itu ya saya tidak terlalu berorientasi kepada kredit poin sebetulnya. Maka zaman kami itu kalau berbicara soal kredit poin itu dianggap kurang bagus, maka kita tidak bicara itu. Tapi begitu saya selesai tahun 2008 S3, ternyata hasil-hasil penelitian dan publikasi yang saya lakukan itu sudah melampaui batas kebutuhannya. Ya, jadi pokoknya kumpulkan saja penelitian lakukan, publikasi lakukan, setelah kita kumpulkan, serahkan kepada kawan-kawan yang membidangi itu. Nah, ternyata sudah lebih dari 850. Bagaimana Pak Wawan ini mau diteruskan ke profesor atau mau ke 700 dulu, lektor kepala 700? Saya bilang terserah. Nak ke profesor laju, nak 700 nggak apa-apa. Pasrah aja ya. Ya, pokoknya kita ikuti peraturan yang ada. Ternyata alhamdulillah setelah dikalkulasi oleh kawan-kawan di kepegawaian, ini 850 lebih diusulkan, ya namanya rezeki. Dalam waktu 4 bulan, tidak terlalu lama, keluarlah profesor saya. Makanya kaget semua. Yang dosen-dosen yang lebih senior dari saya dan yang mengusul lebih dulu dari saya lebih cepat keluarnya. Nah itulah kembali lagi rezeki yang Allah berikan. Maka alhamdulillah tahun 2009 itu saya sudah pengukuhan profesor dan sampai saat ini itu sudah hampir 14 tahun. Profesor 850, sekarang sedang menuju profesor 1050. Artinya apa? Jangan terlalu berorientasi kepada kredit poin. Lakukan penelitian sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan, baik secara individu maupun berkelompok. Kira-kira begitu. Jangan terlalu berorientasi pada kredit poin dan lakukan saja ya Bang yang harusnya dilakukan. Nah ini juga berarti melakukan apa yang harus dilakukan ini Bang, memimpin Fakultas Pertanian. Iya. Jabatan akademik sudah tadi profesor, lalu sekarang jabatan struktural jadi dekan Fakultas Pertanian. Nah yang membuat terpanggil untuk memimpin Fakultas Pertanian. Iya. Ya ini memang berat pada saat itu tahun 2008-2009 itu saya sedang benar-benar berkiprah di luar kampus. Itu tapi di luar kampus itu ya tentu dengan segala ikutannya ya. Dan itu sangat luar biasa pilihan buat saya, tetapi karena panggilan pada saat itu Pak Profesor Wan Amas Jakaria sebagai dekan itu meminta saya untuk membackup beliau di wakil dekan 2, maka atas izin keluarga juga, maka barulah saya masuk dengan mengurangi intensitas kegiatan saya di luar kampus pada saat itu. Memang pilihannya berat, ya pilihan yang berat ditinjau dari banyak aspek, tapi karena ini panggilan untuk bersama-sama membangun Fakultas Pertanian Seslampung, maka itu sudah beberapa kali diminta dan direkomendasi serta disarankan oleh para senior. Akhirnya itulah mulai saya berkiprah di Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Nah setelah itu semua pemimpin yang ada di fakultas ini itu jadi role model buat saya,
menjadi referensi buat saya, tetapi saya juga harus tahu fashion saya itu seperti apa, sehingga tidak mungkin saya mereplikasi figur-figur pemimpin sebelum saya. Saya harus melaksanakan sesuai dengan kesesuaian atau kecocokan dengan fashion saya. Nah, dari pola atau gaya kepemimpinan yang ada cukup banyak. Ada yang autokrasi, atau yang otoriter, ada yang benar-benar birokratik, tapi ada juga yang bisa kita kombinasikan. Nah, saya, ya mungkin adik-adik yang bersama-sama bergabung membangun fakultas, saya harus menjadi seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang visioner. Nah, makanya hal-hal yang dianggap atau diperkirakan tidak memungkinkan dilakukan, tapi dengan optimisme yang saya tularkan kepada adik-adik semua dan kepada jurusan, alhamdulillah sebagian besar yang kita programkan itu berjalan. Tetapi harus saya kombinasikan dengan gaya kepemimpinan yang demokratis. Saya tetap mengajak sebagian besar yang ada di fakultas ini untuk berpartisipasi, karena kepemimpinan demokratis itu harus didukung oleh partisipasi yang tinggi dari warga yang ada di fakultasnya. Nah, oleh karena itu dengan kombinasi gaya kepemimpinan visioner dan gaya kepemimpinan demokratis, itulah yang saya kembangkan, tapi semua itu dilandasi dengan pendekatan kekeluargaan. Berbeda dengan pendekatan gaya kepemimpinan birokrasi dan gaya kepemimpinan autokrasi yang lebih ke arah otoriter. Dan itu tidak saya lakukan, dan mudah-mudahan generasi penerus nanti itu juga bisa menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, sehingga partisipasi dari warga Fakultas Pertanian itu semakin meningkat. Jadi partisipasi dari partisipan itu sangat penting untuk kita bersama-sama membangun institusi Fakultas Pertanian khusus Lampung ini yang cukup besar organisasi. Kira-kira begitu, Mbak Rara. Panjang lebar. Jadi kalau saya ada kata-kata yang kata kuncinya berarti tadi untuk memimpin Fakultas Pertanian ini selama kepemimpinan Bang Wawan adalah visioner, demokratis, dan kekeluargaan. Ya, gitu. yang kita lakukan. Ya, dan itu saya rasa juga memang kami rasakan sebagai warga Fakultas Pertanian. Nah, terkait dengan itu juga saya yakin selama 2 periode wakil dekan, 2 periode dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, banyak tantangan yang dihadapi. Nah, tantangan apa yang menurut Bang Wawan nih terberat selama menjadi dekan Fakultas Pertanian, Bang? Iya, sebetulnya nggak berat-berat amat sih, karena dengan pendekatan demokratis dan visioner yang disampaikan secara lugas, dikomunikasikan kepada seluruh komponen yang ada di fakultas ini, termasuk juga kita punya jurusan yang cukup banyak, program studi yang cukup banyak, tetapi memang itu harus dikomunikasikan secara terbuka, sehingga kita dengan adanya keterbatasan, mungkin diantaranya keterbatasan penganggaran, sehingga kita harus membuat skala prioritas. Kemudian dari skala prioritas itu kita perlu berbagi dengan semua jurusan yang alhamdulillah dengan komunikasi yang baik, itu skala prioritas itu bisa diterima oleh kawan-kawan baik di tingkat fakultas maupun di tingkat jurusan, sehingga itu bisa kita jalankan. Tetapi memang dari awal tahun sampai akhir tahun kita tidak bisa berhenti melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan
skala prioritas yang ada. Dengan keterbatasan yang kita miliki tentunya, maka itu alhamdulillah bisa berjalan. Oleh karena itu maka kegiatan yang dilakukan oleh fakultas kita itu tidak pernah berhenti di antara waktu. Jadi terus bergerak, dan itu alhamdulillah atas support dari tim yang kuat, itu tetap bisa berjalan secara optimal di antara keterbatasan yang fakultas kita miliki tentunya. Kira-kira begitu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah itu bisa kita laksanakan. Ya. Betul sekali banget. Memang itu kita laksanakan sekarang. Nah, yang ingin saya ketahui juga, karena tadi kan sudah digambarkan berbagai komponen dalam memimpin tadi dan berbagai hal yang mendukung. Nah, dalam mencapai keberhasilan ini, Bang, memimpin Fakultas Pertanian, siapa yang paling berperan, Bang? Siapa yang menurut Abang paling berjasa dalam Abang memimpin Fakultas Pertanian ya? Iya, saya pikir karena tadi saya sampaikan bahwa gaya kepemimpinan yang saya terapkan adalah gaya kepemimpinan demokratis. Jadi semua itu berperan aktif sesuai dengan porsi bidang tugasnya masing-masing, sehingga tidak ada yang lebih berperan dan yang tidak lebih berperan. Semua berperan dalam membangun institusi ini, dan alhamdulillah semua komponen itu merasakan bahwa setiap kita itu memiliki peran yang sama, tetapi dengan tugas dan fungsi yang berbeda. Nah, inilah yang kita sebut dengan pola kepemimpinan kolektif kolegial di dalam membangun institusi. Saya tidak sampaikan bahwa saya yang paling berperan. Tidak, karena saya sebagai pemimpin memiliki gaya kepemimpinan demokratis, visioner. Nah, itu kita transfer, kita inspirasi pada semua komponen yang ada di Fakultas Pertanian, sehingga semua merasa berperan dan semua merasa berkontribusi, sehingga alhamdulillah fakultas kita itu bisa maju dengan lebih baik secara bersama-sama. Kira-kira begitu, ya, Mbak Rara. Maju bersama-sama kita, Bang, ya, kolektif Kolegial. Nah, dalam pelaksanaan kolektif kolegial secara bersama-sama itu tadi, dan selama 2 periode kepemimpinan itu memang kita paham banyak sekali prestasi yang sudah diperoleh Fakultas Pertanian nih, Bang. Banyak prestasi. Nah, menurut Abang pencapaian tertinggi itu yang mana dari berbagai prestasi yang ada? Boleh, kan banyak nih. Silakan sebanyak-banyaknya, Bang. Saya harus memetakan. Waduh, harus dipeta dulu. Setiap program studi saya harus petakan. Setiap program studi dan setiap jurusan itu punya kekuatan khusus. Oleh karena itu, itulah yang harus kita upgrade. Bukan berarti yang lain itu tidak kita support, tetapi jurusan atau program studi yang memiliki keunggulan di satu program itu yang harus kita support. Sebagai contoh, misalkan jurusan Kehutanan itu memiliki kekuatan terkait dengan jurnal yang dimiliki. Contoh jurnal Silva Lestari. Kemudian di jurusan proteksi tanaman itu sama, memiliki kekuatan dalam publikasi internasional. Maka satu lagi jurusan yang utama itu yang kita dorong, kita support, sehingga alhamdulillah ya, jurusan kehutanan jurnalnya yang semula Sintab 2 itu terus kita support secara maksimal, akhirnya menjadi jurnal internasional bereputasi dan terindeks Scopus
Begitu juga jurnal di jurusan proteksi tanaman, jurnal hama penyakit tanaman tropika, itu juga menjadi yang semula jurnal Trakitasi Cinta 2, itu kita dorong untuk memperoleh jurnal internasional bereputasi dan Index Scopus. Satu lagi sebetulnya ada 3 paling tidak dan jurusan mutat, tapi karena satu daerah itu mungkin baru 2 itu. Kemudian yang lain semua kegiatan-kegiatan kita pelajari. Sebagai contoh misalkan yang sangat penting buat institusi baik fakultas maupun Universitas Lampung itu adalah perolehan hak paten dan hak kekayaan intelektual. Lama sekali kita memperoleh hak paten dan hak kekayaan intelektual. Nah, saya beserta kita semua mempelajari di mana letak perolehan paten dan hak cipta itu menjadi lambat. Kita undang kawan-kawan dari Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Dirjen Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, berikan kita bimbingan teknis. Setelah kita pahami semua tentang hal itu, ternyata tidak perlu untuk memperoleh paten bisa mencapai 5 tahun, 7 tahun, bahkan 11 tahun. Ternyata dalam kurun waktu 1 tahun kita bisa peroleh, dan itu kita bisa buktikan bersama-sama. Kita bisa mendapatkan hak paten dalam waktu 7 bulan 12 hari sebanyak 26 paten. Kemudian hak cipta dalam waktu 4 bulan kita bisa dapatkan hak cipta sebanyak lebih dari 100 hak cipta. Nah, hal-hal seperti itu ternyata kalau kita berrelasi dengan institusi yang memiliki kewenangan dan kebijakan seperti itu, ternyata kita bisa memangkas waktu dan kita memiliki prestasi-prestasi unggul yang sementara pihak luar atau pihak lain itu belum sampai ke arah situ. Dan itu sudah kita lakukan. Hak cipta. Dan akhirnya apa? Diliriklah oleh Museum Rekor Dunia Indonesia. Ternyata Fakultas Pertanian Universitas Lampung ini banyak melakukan hal-hal terobosan, walaupun tidak luar biasa, tetapi itu menjadi inspirasi. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah kita sudah memperoleh setidaknya 6 rekor muri terkait dengan kegiatan-kegiatan akademik yang kita lakukan. Juga seperti halnya klinik pertanian keliling, itu sudah 11 tahun, ini tahun yang ke-12 kita lakukan dalam rangka untuk berbagi ilmu dengan petani dan kelompok tani. Ternyata secara nasional klinik pertanian keliling itu setelah dipelajari belum ada yang melakukan seperti yang kita lakukan. Makanya Pak Jaya Suprana beserta tim itu berkenan memberikan hak cipta, memberikan rekor muri kepada kita. Kemudian banyak hal, inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh para dosen kita di jurusan dan di program studi, itu ternyata sebagai contoh Pak Sandi Asmara beserta tim memperoleh hak paten itu dari yang selama ini paten singkong itu menjadi persoalan terkait dengan tidak bisa dimanfaatkannya, tapi dengan sedikit sentuhan teknologi tepat guna ternyata bisa menjadi pakan ternak yang bisa mengatasi kebutuhan pakan ternak setidaknya untuk Provinsi Lampung, terutama seperti sekarang ini dengan adanya El Nino atau di musim kemarau, hijauan itu sulit, tapi dengan adanya teknologi tepat guna yang dibuat oleh kawan-kawan dari jurusan TEK, Pak Sandi dan kawan-kawan, itu ternyata menjadi solusi buat para peternak yang ada di Lampung. Dan itu pun ternyata diambil, diakui, dan diminta oleh Pak Gubernur melalui program Petani Lampung Berjaya. Dan alhamdulillah, bukan hanya itu, ini serangkaian produk-produk yang dihasilkan oleh Fakultas Pertanian, ini semuanya kita dedikasikan untuk pembangunan pertanian yang ada di Provinsi Lampung. Sehingga banyak sekali milestone yang dihasilkan oleh fakultas kita, dan itu tentu atas upaya dan jerih payah dari Bapak Ibu dosen kita dalam rangka
untuk menunjukkan prestasi-prestasi unggulnya, dan saya sebagai pimpinan yang demokratis dan sebagai pimpinan yang bergaya visioner, itu ternyata disambut positif oleh Bapak Ibu dosen kita di Fakultas Pertanian ini, sehingga banyak sekali prestasi yang kita peroleh. Dan saya garis bawahi, yang saya berikan catatan, itu bukan prestasi saya sebagai dekan, tetapi itu adalah prestasi para dosen Fakultas Pertanian Universitas Papua. Kira-kira kita bersama ya Bang ya. Nah, ini lagi Bang, satu terkait dengan salah satu capaiannya ini, podcast ini juga kan sesuatu yang baru nih Bang. Nah, ini asal idenya ini memang dari Pak Dekan ini, dari Bang Awan. Nah, jadi kok kalau kata anak sekarang nih Bang, ngide muncul ide ini, dan tujuannya apa ini podcast ini Bang? Saya melihat kita sudah bekerja sama dengan program Papertab Berjaya, bekerja sama dengan radar televisi, tetapi dengan 1 bulan 2 kali tampil, ternyata dosen kita yang ada 247 orang, dan kita bagi dalam 1 tahun sebulan 2 kali, kesempatan hanya 24 kali. Belum cukup ya Pak. Padahal dosen kita mulai dari yang senior sampai dengan yang muda, itu banyak ide-ide brilian yang bisa disampaikan melalui berbagai media, diantaranya melalui media podcast ini. Maka itu saya pikir sangat penting untuk kita informasikan kepada masyarakat bahwa bidang pertanian itu sungguh sangat luas, dan itu menjanjikan profesi ke depan yang akan tak tergerus oleh zaman. Oleh itu, maka podcast seperti ini tetap kita harus lakukan untuk penyebarluasan informasi dan perolehan yang kita miliki. Dan yang terakhir, alhamdulillah, karena keinginan bersama kita untuk memperoleh akreditasi yang unggul, maka Bu Rara beserta tim dan kita semua itu menuju internasional akreditasi. Setidaknya kita lakukan 3 dulu sebagai uji coba, yaitu jurusan agribisnis, program studi agribisnis, kemudian agroteknologi, dan teknologi hasil pertanian. Ternyata dengan akreditasi internasional memang persiapannya tidak sebentar. Tanggal 22 Juli 2022 itu kita upload, kemudian kita sudah dapatkan hasilnya itu juga di bulan Juni tahun 2023. 1 tahun persiapan pelaksanaannya, belum lagi persiapan yang lain-lainnya. Tapi alhamdulillah ternyata seUNILA ini hanya Fakultas Pertanian yang memperoleh akreditasi internasional melalui ASEAN yang full accredited selama 5 tahun, dari 2023 sampai 2028. Nah, mudah-mudahan ini akan diikuti oleh program studi atau jurusan-jurusan kita yang ada di Fakultas Pertanian Lampung ini. Mudah-mudahan ini langsung diakui seperti halnya jurusan agroteknologi. Begitu disampaikan ke Bank PT, itu langsung keluar akreditasi unggulnya. Nah, mudah-mudahan semua jurusan kita itu bisa A semua. Bisa unggul. Bisa unggul semua. Kira-kira begitu. Alhamdulillah, banyak sekali prestasi. Dan itu baru sebagian mau Bangnya, kalau mau diteruskan lagi sampai sore nanti kita. Paling banyak. Jadi stop aja sampai di situ ya Bang. Kita stop. Nah, tapi masih ada pertanyaan lagi nih yang menurut saya juga penting ini. Harapan Bang Wawan untuk FP ya mungkin 5 tahun ke depan Bang. Ya, mungkin sebelum ke situ saya perlu sampaikan bahwa terkait dengan indikator kinerja utama Universitas Lampung, kita juga berelasi bukan hanya dengan dunia usaha, dunia industri saja, tapi juga dengan pemerintah, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun tingkat nasional, dan itu sudah kita lakukan. Dan terakhir ini alhamdulillah
dengan dunia usaha, dunia industri, kita mendapatkan hibah dari Sungai Budi Group, dari keluarga Pak Winata, itu gedung dengan 3 lantai beserta isinya, gedungnya saja bernilai 4 miliar rupiah, dan itu dihibahkan untuk Fakultas Pertanian dalam rangka mensupport penelitian terkait dengan beberapa komoditas, diantaranya itu adalah kasava, kelapa sawit, tebu. Kemudian Pak Gubernur pun itu mendukung untuk penelitian tentang kopi lada dan kakao. Dan mudah-mudahan tidak terlalu lama ini akan diresmikan oleh Pak Gubernur, Pak Widarto sebagai owners Sungai Budi Group, dan saya juga sudah konsultasi dengan Bu Rektor. Mudah-mudahan Bu Rektor juga bersedia, tinggal mengelopkan waktunya saja. Nah itu bentuk bahwa kita juga punya relasi bukan hanya pada pemerintah daerah yang ada di Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota, tapi juga dengan dunia usaha, dunia industri. Dan ini baru satu-satunya PT Sungai Budi Group memberikan hibah dalam bentuk bangunan seluas 3 lantai itu beserta isinya, dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Kedepannya tentu program-program yang baik bagi generasi penerus itu tetap harus dilaksanakan, harus dioptimalkan. Yang kurang optimal itu tetap harus dioptimalkan, ditambah dengan inovasi-inovasi baru ke depan. Maka saya pikir Fakultas Pertanian akan bisa semakin berjaya pada masa yang akan datang. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kita menjelang akhir-akhir ya. Ini ada satu lagi pertanyaan, mungkin nanti gagasan ya dari Bang Wawan ini untuk bagaimana menggambarkan Fakultas Pertanian. Jadi kata-kata apa untuk menggambarkan Fakultas Pertanian kita, Bang? Ya, yang pertama, pertanian itu bukan hanya berlumpur, tetapi sangat luas. Maka itu tagline kita tetap maju cemerlang Faperta kita, kira-kira begitu. Maju cemerlang Faperta kita. Nah, sahabat Figura, itu tadi wawancara kita atau diskusi kita dengan Bang Wawan, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Nah, dari perbincangan kita tadi ada beberapa kata yang ingin saya kutip, yang saya sebenarnya banyak yang bisa dikutip, tetapi ini mungkin akan bermanfaat bagi mahasiswa dan juga future leader, bahwa organisasi itu memberikan manfaat yang sangat besar, lalu juga membina jejaring itu juga sangat penting. Itu yang bisa saya sampaikan tentang summary kita dari diskusi kita tadi, mengingatkan kita betapa pentingnya inovasi, kolaborasi, dan komitmen untuk menciptakan perubahan positif dalam dunia pendidikan dan pertanian. Kita juga memahami bagaimana tadi Pak Dekan mengatasi tantangan dengan kebersamaan, tadi kolektif, kolegial. Jadi itu untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di episode podcast berikutnya, di mana kita akan terus mengupas berbagai isu menarik dan berbicara dengan sosok-sosok inspiratif lainnya. Demikian podcast hari ini. Jangan lupa untuk berbagi podcast ini dengan teman dan kolega Anda. Kami akan kembali dengan episode menarik berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dalam mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan tetap semangat mendukung keberlanjutan pangan dan pertanian untuk masa depan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.